Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kita sudah sampai di pelajaran 4.3, bagian aplikasi. Bagaimana cara kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari? Sebelum masuk pada pelajaran 4.3, Ibu ingin mengingatkan kita akan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Petrus 5 ayat 5. Begini bunyinya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah kita menginginkan agar kita tidak sombong, tidak congkak, kita memiliki kerendahan hati. Sebab Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kita bisa lihat ada gambar kakek dan nenek yang memasuki ruangan. Nah, kemudian apa yang dilakukan seorang cucu? Seorang cucu ini berdiri. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh kita. Ketika kakek dan nenek kita datang, kita misalnya yang sedang bermain game, kita harus berdiri menyambut kedatangan kakek dan nenek. Sudah mengerti anak-anak? Ketika ada orang yang lebih tua, khususnya kakek dan nenek datang, kita tidak boleh sibuk dengan kegiatan kita, tapi kita harus berdiri. Berdirilah ketika kakek atau nenek memasuki ruangan. Nah, kemudian ketika kita melihat ada orang tua atau kakek nenek yang belum memiliki tempat duduk, kita sebagai anak-anak atau orang yang lebih muda harusnya berdiri dan meminta kakek dan nenek duduk di tempat tersebut. Nah, berikanlah tempat duduk kepada orang yang tua. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak hanya ketika kita duduk di dalam bus maupun di tempat-tempat umum, tapi ketika di rumah pun. Di rumah misalnya ada sofa, ada kursi. Nah, kemudian kita duduk di sofa. Dan kakek dan nenek belum dapat tempat duduk. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh diam-diam saja, melainkan kita harus berdiri dan mempersilakan kakek dan nenek duduk. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sudah mengerti anak-anak? Nah, coba anak-anak lihat, ada gambar ini, seorang nenek dan cucunya yang sedang menunjuk-nunjuk neneknya. Ini tidaklah benar. Tidaklah benar. Seorang cucu tidak boleh menunjuk-nunjuk nenek atau kakek atau orang yang lebih tua, karena tidaklah sopan. Kita harus berbicara dengan hormat. Berbicara dengan hormat, kita harus menghargai mereka. Kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh melawan. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Ketika berbicara dengan kakek dan nenek, kita harus berbicara dengan penuh hormat. Kita tidak boleh melawan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ibu bagaimana ya jika kita beda pendapat sama nenek? Nah, bagaimana Ibu Guru? Nah, di sini Ibu mau menjelaskan kalau kita memiliki perbedaan pendapat, misalnya kita merasa A lebih baik dibanding yang B. Nah, kita harus menjelaskan kepada nenek kita, tapi kita berbicara dengan penuh kelembutan. Kita tidak boleh berteriak-teriak atau menunjuk-nunjuk, karena hal tersebut tidaklah sopan. Ya, anak-anak. Nah, misalnya nenek bilang, anak-anak kamu tolong ya ambil gelas ini yang berwarna merah. Nah, mungkin ada yang bilang ke nenek, Nenek, bagaimana kalau kita pakai gelas warna biru saja? Karena gelas merah itu sudah retak.
Nah, berbahaya kita pakai gelas yang merah, misalnya gitu. Nah, kita jadi mengatakan atau berbicara dengan hormat. Kita tidak boleh bilang begini. Misalnya kita ulangi ya. Nenek bilang, "Anak-anak atau cucuku, coba kamu tolong ambilin nenek gelas warna merah." Misalnya nenek bilang gitu. Tapi cucunya bilang, "Nenek, kamu tahu nggak sih, gelas warna merah itu sudah retak. Nenek kok nggak tahu ya? Udah nenek-nenek tapi nggak tahu. Pakailah nenek yang warna biru. Masa pakai yang warna merah?" Nah, itu salah ya anak-anak. Itu contoh berbicara dengan tidak hormat. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Jadi contoh yang benar adalah, misalnya nenek bilang, "Cucuku, tolong ambilkan gelas berwarna merah." Nah, kita dapat menjawab seperti ini, "Nenek, gelas warna merah itu sudah retak, Nek. Bagaimana kalau kita pakai gelas warna biru?" Nah, sama kan anak-anak? Sebenarnya sama-sama cucu tersebut mau menyarankan agar nenek menggunakan gelas berwarna biru. Tapi yang satu mengatakannya dengan kasar, yang satu mengatakannya dengan lembut. Yang benar bagi kita adalah berbicara dengan lembut, berbicara dengan sopan. Kita tidak boleh kasar sama orang yang lebih tua. Sudah mengerti anak-anak? Nah, hal yang lain yang dapat kita lakukan, kita harus membantu orang lain jika kita bisa melakukannya. Kita membantu orang lain ketika kita dapat melakukannya. Misalnya, kita melihat ada teman kita yang terjatuh. Nah, kita bantu mereka untuk berdiri. Nah, kita membantu tanpa diminta orang lain. Nah, jadi sebelum orang itu meminta kita atau bahkan ketika orang itu tidak meminta kita membantunya, kita dapat menawarkan bantuan untuk mereka. Itu hal yang benar. Kita menawarkan bantuan kita. "Bagaimana jika saya yang membantu kamu?" Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kita yang memiliki inisiatif, kita yang bersikap aktif, kita yang melakukannya tanpa diminta orang lain. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pelajaran 4.3. Sekarang Ibu ingin agar anak-anak mengeluarkan buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.